Selamat siang semuanya. Sudah lapar? Belum lapar? Oke. Pada hari-hari ini kita mendengarkan Injil Yohanes. Injil Yohanes terkenal dengan The Gospel of Love atau Injil cinta kasih. Banyak sekali dalam Injil Yohanes yang menggambarkan tentang kasih. Kemarin juga kita mendengar tentang kasih, kemarin dulu tentang kasih, dan hari ini tentang kasih. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu ini suka pergi ke luar negeri, ya. Butuh apa? Paspor, ya, paspor. Sudah kedaluarsa paspornya? Sudah? Masih berlaku. Punya paspor? Nanti urus ya. Pergi Porta Santa misalnya ke Vatikan. Punya paspor, itu tanda identitas kita. Tetapi jangan lupa, Paus Fransiskus menekankan identitas kita sebagai kartu identitas kita sebagai pengikut Tuhan adalah kasih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu cemas kalau paspornya sudah mau kedaluarsa, cemaslah juga kalau kasih itu tidak ada di dalam hati. Itu cemaslah kalau kasih itu tidak ada dalam hidup ini. Karena apa? Orang kadang-kadang menghidupi hari-harinya dengan iri hati, sombong dan lain-lain, dan menjauhkan dirinya dari identitasnya sebagai pengikut Tuhan. Kalau kita semakin iri hati dan lain-lain, hidup ini tidak bahagia. Tadi dalam bacaan pertama, 2 orang tadi pergi ke Antioquia dan orang merasa terhibur, ada sukacita karena kehadiran 2 rasul tadi yang diutus ke Antioquia. Apakah kehadiran kita membuat orang lain terhibur, ataukah orang lain merasa menjadi ancaman untuk kita? Karena kita hadir, orang merasa dia datang lagi. Kita sebagai ancaman karena cara hidup kita yang tidak menunjukkan diri kita sebagai pengikut Tuhan. Ada ungkapan begini, mau pilih yang mana ya? Saya buat pernyataan, 2 buat pernyataan. I need you because I love you, atau I love you because I need you. Pilih yang mana? Hah? I need you because I love you, atau I love you because I need you. Yang mana yang mau pilih? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Kalau yang kedua, saya cinta karena saya butuh. Kalau saya tidak butuh, berarti saya tidak cinta lagi. Kadang-kadang kita mencintai orang karena ada udang di balik batu. Kalau orang itu kita sudah tidak butuhkan lagi, kita menjauh. Itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi mengajarkan cintailah satu kepada yang lain sebagaimana saya mencintai kamu. Jadi contoh kita umat Katolik, pengikut Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Beberapa minggu lalu kita mendengar Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. Apakah kamu mencintai aku? Berapa kali? 3 kali. Tapi kalau kata Indonesianya, kata cinta itu sama saja. Tapi ternyata kalau kita mempelajari Alkitab, kata yang dipakai Tuhan Yesus itu pertama, apakah kamu mencintai aku dengan kasih agape? Berarti kasih tingkat tinggi atau sampai pemberian diri. Kemudian si Petrus bilang, ya Tuhan, saya mencintai kamu dengan kasih filial, kasih persahabatan. Berarti di bawah dari kasih agape, kasih persahabatan saja. Oke, dia tanya lagi, kamu mencintai aku dengan kasih filial? Berarti Tuhan Yesus turun lagi, dia punya standar dari kasih agape ke kasih filia, persahabatan. Dan cinta itulah yang dihidupkan oleh Petrus. Dia berusaha dengan kasih filia, tapi akhirnya juga bisa menjalankan sebuah target yang sebagaimana idealisme yang Tuhan berikan kepada kita semua, kasih agape. Setelah Tuhan Yesus meninggal, wafat,
Si Petrus apa? Si Petrus mewartakan di Antioquia. Dia tidak takut. Berarti kasih dengan berani untuk mengorbankan diri. Tadi tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Satu kali di India, Santa Teresa dari Calcutta itu belum jadi santa, tapi ketika dia melayani di India, orang tanya begini. Orang bilang begini, kalau saya biarpun orang kasih jutaan dolar, saya tidak akan buat itu. Waktu itu Teresa dari Calcutta itu dia membersihkan luka-luka kusta dari seseorang. Orang itu bilang, saya biarpun kasih 1 juta dolar, saya tidak akan buat itu. Tapi dijawab oleh Teresa bagaimana? Saya tidak buat ini untuk dapat 1 juta. Saya buat itu karena Tuhan Yesus. Ingat, apa yang kita buat untuk seorang sahabat kita buat untuk Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa saudara-saudari kita bukan cuma karena saya butuh baru saya cinta, tetapi kita mencintai sesuai dengan semangat dari Tuhan Yesus, supaya kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan sesuai dengan identitas kita. Kalau saat ini cinta kita kurang berkobar, mari kita kobarkan lagi. Tuhan memberkati kita. Amin.